Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Roni di Suluh TV yang sangat berbahagia ini. Ya mungkin orang lain ya, youtuber atau vlogger yang lain itu ngupload video berjadwal, ada jadwalnya teratur ya. Ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, sehari 3 kali ya. Ada yang seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nah kalau saya beda lagi. Jadi kalau saya ya kapan ada waktu ya di situ. Jadi nggak fokus harus terjadwal, tapi bagusnya fokus ya. Bagusnya itu terjadwal. Jadi teman-teman subscriber juga ya sudah tahu gitu jam tayangnya Suluh TV jam berapa atau hari apa gitu ya. Ya, alhamdulillah ini sekarang saya lagi berada di luar ya. Ya di belakang rumah sih. Jadi kalau di dalam itu suasananya panas. Jadi hari ini panas banget gitu. Kebetulan alhamdulillah saya juga lagi nggak ada kegiatan, jadi ada di rumah dan saya juga punya kesempatan untuk ya sharing lah, bagi-bagi pengalaman, pengetahuan ya menurut kemampuan saya. Oke teman-teman dan saudara-saudara dimanapun berada, pada perjumpaan kali ini saya akan membahas tentang rahasia dan misteri wanita. Ya kenapa saya memilih topik tentang wanita, karena memang kehidupan kita sehari-hari tidak lepas daripada wanita. Ya baik dari ibu, yang pertama itu ibu adalah wanita, kemudian istri adalah juga seorang wanita, kecuali ya kaum gay dan lesbian yang memang ya sama-sama mereka sejenis, jadi tidak bisa punya istri wanita atau laki-laki, tapi tetap mereka memiliki seorang ibu. Tetap para gay atau lesbian ini mereka lahir dari seorang ibu. Baik teman-teman, kenapa misteri dan rahasia apa sebenarnya di balik rahasia para wanita dan misterinya? Kenapa? Yang perlu kita ketahui saat ini, pendapat dan paham yang berkembang di masyarakatnya bahwa wanita itu rendah, wanita itu ya kelas 2 daripada laki-laki. Padahal itu semua bertolak belakang dari apa yang diajarkan, dari apa informasi yang sampai kepada kita, yaitu dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kepada siapa dia harus berbakti terlebih dahulu. Maka Rasul menjawab, kepada ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, lalu kepada siapa? Rasul menjawab, ibumu lagi. Kemudian ditanya lagi, lalu kepada siapa lagi? Rasul tetap menjawab, ibumu. Kemudian keempat kali ditanya lagi, lalu kepada siapa ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, baru kepada ayahmu. Nah dari konteks hadis ini sebenarnya kita sudah bisa ngambil kesimpulan bahwa wanita itu derajatnya lebih tinggi daripada laki-laki. Beban tanggung jawab seorang wanita itu lebih berat daripada laki-laki. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Yang pertama, wanita harus mengandung. Walaupun sekarang ya ada istilah anak adopsi ya, yang tidak perlu mengandung, tapi pada hakikatnya wanita itu harus mengandung. Dia harus melahirkan seorang anak yang dibuahi oleh laki-laki. Nah, di saat wanita itu mengandung,
selama 9 bulan umumnya, beda dengan prematur ya. Jadi rata-rata wanita itu mengandung 9 bulan. 9 bulan 10 hari, ada yang lebih ada yang kurang. Jadi rata-rata 9 bulan. Jadi saat wanita mengandung itu sangat berat sekali. Teman-teman bisa bayangkan kalau memang teman-teman ya, yang para cowok-cowok, yang para laki-laki, kalau memang mau pengen merasakan bagaimana mengandung, tes sehari aja. Teman-teman ambil buah kelapa, tahu kan buah kelapa? Ini buah kelapa muda yang berat ya. Kenapa? Karena memang wanita itu membawa beban kandungannya itu seberat buah kelapa. Jadi teman-teman yang laki-laki kalau memang ingin merasakan bagaimana rasanya wanita mengandung, ambil buah kelapa, ikat di perut, kemudian dia kemana aja jalan gitu, mau tidur ya, mandi, kemana aja jalan bawa. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman yang laki-laki tidak akan tahan walaupun hanya 1 jam. Jadi seperti itu beban daripada tanggung jawab seorang wanita. Kemudian melahirkan, walaupun sekarang sudah ada sistem sesar operasi ya, tapi pada hakikatnya tetap wanita itu melahirkan secara normal. Saat melahirkan juga itu sangat ya, saya tidak bisa menggambarkan bagaimana, karena memang itu antara hidup dan mati. Di saat melahirkan itu sakitnya luar biasa, bahkan wanita sendiri tidak bisa menggambarkan bagaimana sakitnya. Cobalah teman-teman, mungkin ada yang sudah melahirkan secara normal, coba diingat-ingat kembali bagaimana sakitnya saat melahirkan. Tapi kok mau lagi? Seandainya wanita itu mengingat sakitnya saat melahirkan, otomatis wanita itu nggak mau lagi melahirkan. Tapi karena memang Allah itu melupakan rasa sakit daripada melahirkan itu, ya wanita itu tetap mau melahirkan lagi akhirnya ya. Setelah melahirkan, menyusui. Setelah menyusui selama 2 tahun ya, rata-rata wanita itu menyusui selama 2 tahun. Setelah 2 tahun itu ya sudah bisa dilepas ya. Tapi banyak wanita sekarang yang, apalagi wanita karir, tidak mau menyusui gitu, karena memang apa? Karena takut istilahnya ya, anggota tubuhnya tidak bagus lagi gitu. Padahal itu tidak demikian ya. Kalau setelah menyusui, setelah melahirkan, kalau memang dirawat kembali tubuhnya ya tetap langsing gitu. Tapi wanita sekarang ya maklum lah, mereka rata-rata ya, kebanyakan lebih memperhatikan kecantikan fisik daripada kecantikan rohaninya. Jadi lebih mengutamakan kecantikan jasmani daripada kecantikan rohani, kecantikan inner beauty istilahnya begitu. Jadi itulah keistimewaan misteri daripada wanita itu. Kalau paham yang berkembang sekarang kan wanita itu rendah, padahal tidak. Jadi kita itu ditipu. Jadi laki-laki, saya juga tidak tahu bagaimana kok bisa ada pemahaman seperti itu ya. Bahkan kalau menurut kaum Yahudi ya, kita itu ke dunia ini gara-gara wanita, gara-gara Hawa menggoda Adam untuk makan buah khuldi. Jadi akhirnya Adam dan Hawa terusir dari sorga, dari taman Firdaus, gara-gara Hawa nggak tahan, akhirnya merayu Adam untuk makan buah khuldi. Tuduhan-tuduhan seperti itu akhirnya menjatuhkan derajat para wanita. Bahkan pada masa jahiliyah, sebelum Islam berkembang di Mekah, sebelum Islam datang, saya katakan itu bahkan anak-anak wanita, anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Jadi kalau ada wanita, istri-istri orang Arab itu melahirkan wanita, dia langsung dikubur gitu, karena merupakan aib. Jadi sampai seperti itu.
Nah, bahkan sampai sekarang pun para wanita itu tanpa disadari, tanpa mereka sadari, mereka dibuat pajangan begitu. Ya, kita lihat aja lah itu di tempat-tempat hiburan malam seperti itu, rata-rata semua wanita kan. Jadi para laki-laki menikmati pemandangan wanita. Jadi tanpa disadari wanita itu jadi objek, jadi objek hiburan gitu. Nah, mereka sendiri yang menjatuhkan derajat mereka gitu. Nah, tapi misterinya adalah sebenarnya derajat wanita itu di atas daripada laki-laki. Laki-laki sebenarnya itu harus menghargai benar-benar kepada seorang wanita, terutama seorang ibu, seorang istri. Jadi jangan mentang-mentang aku laki-laki ya harus mena-mena, karena selama ini punya pendapat bahwa laki-laki lebih daripada wanita. Memang benar sih, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Jadi laki-laki itu lebih kuat daripada laki-laki. Itu umumnya seperti itu. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Ya, baik secara fisik, secara mental, ya. Tapi jangan salah, wanita itu sebenarnya hakikatnya kuat. Mereka lebih kuat daripada laki-laki. Kuat dalam menjalani kehidupan. Kuat dalam menanggung beban yang berat. Mungkin kalau kita laki-laki dirubah posisinya untuk mengerjakan pekerjaan perempuan di rumah, mencuci, menggosok, mengurus anak, mengurus rumah, kita pasti kewalahan. Ya, kita cuma tahu laki-laki ini kerja di luar, cari uang, bawa pulang ke rumah, cari makan, pulang, tidur, selesai. Ya, umumnya seperti itu. Tapi wanita beda. Berapa banyak wanita tuh mengorbankan waktunya, tenaganya, dan pikirannya untuk kita para laki-laki, agar keluarga kita tetap utuh. Jadi misteri dan rahasianya adalah selama ini kita selalu ditipu bahwa wanita itu derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Secara fisik oke, kita lebih kuat, secara power, secara kekuatan kita lebih kuat. Tapi hakikatnya wanita itu lebih kuat daripada laki-laki. Dan kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa bisa pemahaman bahwa wanita itu lebih rendah daripada laki-laki? Itu karena memang perusakan, ya. Ada beberapa pendapat yang memang merugikan kaum wanita. Padahal kita tidak menyadari bahwa Rasul Nabi Muhammad itu menyelamatkan, menaikkan derajat para wanita. Dari wanita yang dikubur hidup-hidup, dari wanita yang telanjang, ya. Nabi Islam itu mengangkat derajat wanita, ya. Dan pada dasarnya ini berlaku untuk semua manusia, tidak memandang agama. Tidak hanya cuma untuk orang Islam, tapi juga untuk semua agama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu, Bahai, Sunda Wiwitan, ya. Bahkan animisme, bahkan orang yang tidak punya agama sekalipun. Tetapi tetap mereka semua itu punya Tuhan, punya pencipta. Mereka diciptakan oleh Tuhan yang sama, walaupun dalam konteks kepercayaan berbeda-beda. Teman-teman dan saudara-saudara dimanapun berada, ya mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan, bincang-bincang pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, menjadi pelajaran bagi kita.
Yang lupa bisa mengingat kembali, yang belum tahu bisa jadi tahu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.